Iya, selamat sore Ibu-Ibu, Shalom. Senang sekali kalau kita pada sore hari ini bisa sama-sama kebaktian KPP. Biar kiranya walaupun baru 14 ya kalau saya lihat di daftar yang ikut, tapi mudah-mudahan nanti ketika kita bersama-sama ibadah, ibu-ibu yang lain akan bergabung dengan kita untuk sama-sama ibadah. Pelayan liturgos pada sore menjelang malam hari ini semestinya Ibu Romayanti, tapi karena Ibu Romayanti sedang sakit digantikan oleh Ibu Imli. Ibu Imli bagaimana, sudah siap? Siap, Bu. Dan pelayan firman pada sore hari ini, ya mantap. Dan pelayan firman pada sore hari ini akan dilayani oleh Penatua Sonia Kotel. Untuk pelayanannya kami persilahkan dimulai dari pelayan liturgis pada sore hari ini, Ibu Imli. Dipersilakan, Bu Imli. Terima kasih, Bu Jen. Selamat sore, Ibu-Ibu semua. Kita akan memulai kebaktian kaum perempuan pada hari ini. Kami mengucapkan selamat sore dan bergabung pada Zoom. Hari ini kita akan kembali melaksanakan kebaktian kaum perempuan secara online. Bagi ibu-ibu yang mengikuti lewat media Zoom, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan untuk dapat diperhatikan. Yang pertama, ibu-ibu dapat ikut bernyanyi dari tempat masing-masing, namun Zoom ibu dalam keadaan mute atau diam. Mikrofon ibu-ibu hanya dibuka ketika akan berbicara, baik saat hendak saling menyapa, bertanya, atau mengemukakan pendapat. Pada saat sesi sharing, ibu-ibu dapat bertanya atau berpendapat secara langsung, atau juga dapat menuliskan pertanyaan atau tanggapan melalui kolom chat yang ada. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita akan memulai kebaktian kita akan melaksanakan saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Untuk memulai kebaktian kita akan membuka dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 2, Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita datang dalam hutum dan salam. Kebaktian ini kita mulai di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara semua yang berhimpun di dalam nama Tuhan. Amin. Ibu-ibu, kita akan berdoa.
Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami datang ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, dari rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Berkat dan keselamatan, juga dengan kesehatan, Engkau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur saat ini kami boleh melaksanakan kebaktian kaum perempuan, walaupun hanya lewat Zoom, tapi Tuhan, kiranya Engkau yang selalu menyertai kami di dalam kebaktian ini. Kiranya segala sinyal Engkau berikan juga yang terbaik buat kebaktian ini. Kiranya hati kami juga hanya tertuju kepada Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa, kiranya hapuskanlah itu ya Bapa, supaya tidak terhalang berkat anugerah yang akan Engkau limpahkan kepada kami. Kami serahkan kebaktian ini ya Bapa, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Sonia, kita bernyanyi kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 140 ayat 1, Tuhanku berjanji. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, baiklah kita datang di dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada sore hari ini terambil dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Ibu-ibu mempersiapkan diri kita membaca Alkitab. Firman Tuhan kita pada sore hari ini dalam Perjanjian Baru Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Kalau sudah mempersiapkan Alkitab kita, mari kita datang dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, di sore yang indah ini Tuhan, kami kaum perempuan boleh beribadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, di dalam kami melaksanakan pelayanan kami,
pekerjaan kami, baik bekerja di kantor, baik sebagai ibu rumah tangga, dan lain sebagainya ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada sore hari ini. Bapa, kami, ibu-ibu, kami membaca Alkitab pada sore hari ini. Kami mohon Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, dan layakkanlah kami. Berkatilah hamba-Mu ya Bapa yang penuh dengan kekurangan. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Berfirmanlah Engkau kepada kami Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini, Yakobus 2 ayat 1 sampai 13, saya akan bacakan untuk kita semua. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarlah, hai saudara-saudara, kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina. Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpuji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan saya juga, menegur saya juga. Jadi dan mengajarkan kepada kita bagaimana kita melihat seseorang, memperlakukan seseorang di dalam hidup kita. Seringkali banyak anak-anak Tuhan, kita semua seringkali terlebih dahulu memberikan penilaian kepada seseorang. Berdasarkan apa yang kita lihat pada diri seorang tersebut.
Tetapi di dalam Yakobus pasal 2 ayat 1, Alkitab mengatakan yang kita sudah baca tadi di ayat 1, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat ini mengatakan bahwa kita semua orang percaya, jangan melihat segala sesuatu itu berdasarkan casingnya, kulit luarnya. Ya, jangan melakukan seseorang berdasarkan apa yang dia punya. Kalau dia katanya kaya, kalau katanya banyak harta, punya jabatan, punya kekuasaan, lalu kita memperlakukan berbeda dengan orang-orang yang kita lihat tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak punya kekuasaan, orang yang miskin. Nah, ini perbedaan perlakuan. Dan Tuhan, Alkitab mengajarkan, dalam Tuhan kita tidak boleh memperlakukan orang lain seperti itu. Karena di mata Tuhan kita sama. Sehingga di ayat 8 dikatakan, di sana juga ya Bapak Ibu, kalau kita mengasihi diri kita, tidak melukai diri kita, maka kita tidak boleh memandang muka seseorang, memperlakukan seseorang berdasarkan apa yang dia punya. Kita lihat di ayat 2 juga sampai ayat 4. Jadi Bapak Ibu, ketika memperlakukan orang berdasarkan statusnya, mau dikatakan adalah orang-orang yang sudah memiliki pikiran jahat. Kenapa? Yakobus mengatakan seperti itu karena Tuhan tidak membeda-bedakan berdasarkan apa yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi apa yang dimiliki oleh hati seseorang tersebut, itu yang membedakan perlakuan oleh Tuhan. Tuhan akan melakukan berdasarkan orang yang mengasihi dia dengan orang-orang yang tidak mengasihi dia. Itu standarnya Tuhan. Melihat apa? Tuhan melihat hati, Bapak Ibu. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita kembali di dalam firman Tuhan pada sore hari ini, memandang di dalam pembacaan kita pada saat ini, memandang muka yang dimaksud di dalam ayat ini adalah sebuah sikap yang memberikan perhatian khusus atau membeda-bedakan terhadap sesama atau orang-orang tertentu karena kekayaan, penampilan, kedudukan mereka, dan sebagainya. Dan di dalam pasal ini Yakobus dengan tegas mengecam tindakan atau sikap dari jemaat pada saat itu, yang lebih menghormati atau menghargai orang-orang kaya dan mengabaikan orang miskin. Yakobus menjelaskan betapa jahatnya sikap itu, yaitu sikap memandang muka yang sepertinya sudah menjadi suatu kejahatan yang sudah bertumbuh di kalangan jemaat pada saat-saat itu dan juga pada masa setelahnya. Dan sikap memandang muka telah merusak dan memecah belah jemaat Tuhan pada saat itu. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengambil contoh kisah firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam kisah firman Tuhan Alkitab dalam kisah Lukas 18 ayat 27, di mana kisah dalam orang kaya yang sukar masuk kerajaan surga, di mana ada seorang kaya datang kepada Tuhan Yesus mengatakan, bagaimana saya memperoleh hidup yang kekal? Orang ini sangat kaya dan orang ini tidak melakukan kejahatan. Ia tidak berzina, ia tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengatakan saksi dusta. Lalu ia menghormati orang tuanya. Hukum Tuhan dia lakukan. Tetapi ketika Yesus mengatakan, kalau kamu mau hidup kekal, maka kamu harus menjual semua hartamu. Lalu kamu berikan kepada orang miskin. Nah, orang kaya ini menolak dan mundur dengan teratur. Ibu-ibu yang kasih di dalam Tuhan,
Inilah Tuhan, kenapa Tuhan Yesus tahu hatinya orang kaya ini. Orang kaya ini yang bertakhta adalah hatinya. Yang kedua, kisah yang kedua juga saya ambil Bapak Ibu, yang kita sudah juga dengar, kita baca terus dari sekolah minggu, itu tentang kisah Sakius dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 20. Tapi ini Sakius ini adalah seorang pemungut cukai. Di mata orang banyak adalah orang berdosa. Dilihat orang banyak adalah orang jahat. Tapi ketika pemungut cukai itu mau melihat Tuhan Yesus dan berlari, dan ia naik pohon, Yesus memanggil dia dan makan di rumah dia. Pemungut cukai ini atau Sakius ini bersuka cita luar biasa karena Tuhan mau mampir di rumah dia, mau menerima dia. Tetapi coba kita lihat orang-orang banyak menggerutu orang itu. Dia berkata, kenapa sih Tuhan mau? Kenapa Yesus mau makan bersama? Tuhan Yesus ini orang berdosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Yesus melihat status daripada Sakius, apa yang dilakukan oleh Sakius sebelumnya, di mana Sakius menipu banyak orang, di mana Sakius mengambil cukai lebih daripada yang harus diambilnya. Banyak dosa dilakukan Sakius, maka Tuhan Yesus tidak mau mampir ke rumahnya Sakius, tetapi Yesus melihat bagaimana Sakius ini, bagaimana ketulusannya ketika ia bertemu dengan Yesus, di mana Sakius tidak layak, dia orang jahat. Sakius ini menjengkelkan sekali dengan hidupnya, sehingga bertanya, kenapa Yesus mau menerima Sakius? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan tidak melihat muka. Tuhan tidak memandang muka. Status kita, tidak memandang status kita. Tuhan tidak melihat apa yang kita miliki. Tetapi Tuhan melihat hati. Itu ada di dalam ayat 2 dan 9. Jadi Bapak Ibu, jadi ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, melihat sesama berdasarkan memandang muka, wajah, atau statusnya, maka kembali diketahui bahwa Tuhan, bahwa kamu berdosa. Mari ibu-ibu, sebagai kita sebagai anak Tuhan, sebagai ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita, bukan berdasarkan apa yang dimiliki. Kita tidak boleh memandang muka, mau kaya, mau miskin, siapapun itu, kita tetap sama di hadapan Tuhan. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa bahwa seperti apapun kita, tidak boleh, tetapi kita berbuat baik kepada siapapun, termasuk orang yang sudah menyakiti hati kita. Jangan memandang muka, jangan melakukan berdasarkan apa yang sudah dia lakukan terhadap kita, tetapi lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Berarti kalau kita tidak ingin disakiti, kalau kita tidak ingin disakiti, kita tidak boleh menyakiti orang dan harus mengasihi orang lain. Karena standar kita adalah firman Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Amin. Sampai di sana renungan singkat saya. Jika Bapak Ibu ada hal-hal menambahkan atau ada sharing juga, saya persilakan kepada Bapak Ibu. Ya, Ibu-ibu, ada yang ingin memberikan kesaksian ataupun pertanyaan boleh atau pendapat tentang firman Tuhan kita pada saat ini? Kita pada sore hari ini, pertanyaan adalah pedalaman. Yang pertama, jika Anda diperhadapkan dengan tamu undangan yang kaya dan miskin, kepada siapa Anda bersikap lebih ramah?
Mengapa? Katanya. Yang kedua, pernahkah Anda diperlakukan berbeda dari orang lain? Apa yang Anda rasakan saat itu? Dan bagaimana Anda bersikap menerima perlakuan yang berbeda itu? Itulah pertanyaan sharing kita pada sore hari ini, Bapak Ibu-ibu. Saya persilakan sambil menunggu. Saya mempunyai kesaksian, Bapak Ibu. Orang tua saya, almarhum ibu saya suka bercerita. Ibu telah menyekolahkan kamu, anak-anak, dan kamu harus sekolah. Karena almarhum ibu saya mengatakan bahwa kalau dulu, kalau perempuan itu jangan sekolah tinggi-tinggi deh katanya. Toh tetap juga masuk dapur, perbedaan ya sedikit ya. Toh juga kalau sudah nikah ya tetap aja mengurus rumah tangga, masuk dapur gitu. Nah, tapi kalau di zaman zaman sekarang kan sudah berbeda ya. Mau laki-laki, mau perempuan, itu sudah tidak ada perbedaan lagi ya. Nah, orang tua almarhum saya ibu selalu mengingatkan, walaupun saya juga enggak sekolah tinggi-tinggi dan cuma sampai SMA karena saya kebetulan banyak adik-adik. Dan kata almarhum ibu saya, cukup mama saja yang enggak sekolah karena orang tua saya itu tidak sekolah. Dan kamulah anak-anak yang sekolah. Karena waktu zaman dulu katanya, yaitu setelah saya bilang tadi, orang tua, kata ibu saya bahwa orang tua dulu, wah perempuan itu enggak suka sekolah tinggi-tinggi gitu katanya. Karena toh tetap akan masuk dapur istilah kasarnya gitu. Nah, mungkin itulah perbedaan ya, perbedaan pemikiran zaman dulu. Nah, Bapak Ibu ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasih, itulah sedikit ingat saya terhadap almarhum ibu saya. Saya persilakan ibu-ibu yang akan mau menambahkan firman Tuhan, saya persilakan ibu-ibu. Ya, mungkin saya Bu Sonya sedikit. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, karena memang pertanyaan itu yang kedua pernah saya alami, tapi mungkin di kenyataannya sekarang berubah drastis gitu ya. Pernahkah kita mendapat perlakuan seperti itu? Pasti, apalagi kalau di dunia kesehatan ya, antara BPJS dan non BPJS itu yang selalu diperlihatkan. Oh, kalau BPJS mah lama, kalau nggak BPJS bayar cepat ditanganinya, seperti itu ya maksudnya, yang selama ini beredar seperti itu, dan kita pun merasakan hal itu gitu. Tapi setelah, kalau terlihat di pandemi COVID ini, semua rata. Mau yang BPJS atau yang bayar, semua ditangani dengan rata. Jadi kalau kita sangkut pautkan dengan kondisi yang sekarang, ternyata COVID itu juga mungkin banyak hikmahnya, maksud walaupun ya sisi positifnya semua sekarang rata di mata Tuhan. Jadi pada saat kondisi seperti ini, ya yang mau BPJS lah, yang mau kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan yang bayar tunai langsung, itu semua rata. Nah, kalau bicara tentang diskriminasi, memang pada saat ngelihat tema diskriminasi, biasanya berhubungan dengan antara laki-laki dan perempuan. Ya, seperti itu. Kalau misalnya Bu Sonya tadi bilang, kalau cewek nggak usah sekolah lah, nggak usah sekolah di dapur aja, toh sudah menikah di dapur aja. Pasti kan seperti itu ya. Nah, tapi untuk zaman sekarang mungkin tidak seperti itu. Mungkin wanita juga bisa bekerja untuk menolong para suami, seperti itu ya. Jadi ya mungkin yang pertama tadi saya pernah merasakan itu pada saat saya harus opname seperti itu lama karena BPJS. Mungkin kalau dari segi diskriminasi pria dan wanita, ya sekarang wanita punya hak yang sama dan setara dengan laki-laki. Makanya
renungan wanita sekarang dan KPB sekarang judulnya setara ya. Bukunya judulnya setara, jadi sudah tidak ada untuk di dunia untuk di modern sekarang ini sudah tidak ada yang namanya wanita tidak usah sekolah, wanita seperti ini, wanita seperti itu, tapi semua sama, apalagi di mata Tuhan. Mau kita warnanya apa, mau kita rambutnya seperti apa, semua di mata Tuhan sama. Terima kasih Bu Sonia. Terima kasih Cita. Ada Bapak Ibu? Saya persilakan Bapak Ibu. Ibu Neni, bisa ada Bu Neni? Ya, saya coba. Soalnya yang pertama, apakah Anda pernah menerima? Coba Bu, maaf diulangi. Saya akan bacakan. Yang pertama, jika Anda diperhadapkan dengan tamu undangan yang kaya dan miskin, kepada siapa Anda akan bersikap lebih ramah? Mengapa? Ya, baik. Terima kasih. Ya, seharusnya memang diperlakukan sama ya, tetapi terkadang sisi manusia selalu mengutamakan yang berjabatan dulu ya, jarang yang mengutamakan yang tidak berjabatan ya, apalagi kalau misalnya yang datangnya pejabat atau apa, pasti kan mereka yang diutamakan. Tetapi dalam hal ini memang kita harus sama gitu ya. Pada intinya kalau boleh jujur sih, memang saya juga kadang memandang gitu ya. Oh, Bapak yang penampilannya rapi, biasanya sih seperti itu. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini mungkin menegur saya juga untuk tidak memperlakukan seperti itu ya. Siapapun itu harus kita layani gitu ya. Nah, untuk yang pertanyaan yang kedua, pernahkah Anda merasakan diskriminasi ya? Itu memang dulu ya, waktu masih sekolah itu diskriminasi ke iman kita ya, karena saya mungkin beragama lain di sekolah gitu. Itu terasa sangat dibedakan sekali, apalagi saya sekolahnya di negeri gitu ya, terasa sekali sangat gimana ya, sakit lah, sedih lah gitu. Waktu di sekolah itu teman-teman malah yang baik gitu ya, tidak mengejek-ngejek saya karena saya orang Nasrani, tapi malah ada sebagian gurunya gitu ya. Tapi puji Tuhan saya melihat untuk sekarang ini mungkin sudah mulai berkurang untuk hal itu dengan bertambahnya kepintaran ya, kepandaian masyarakat kita saat ini. Mungkin itu saja Bu Sonia, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Neni yang sudah bersaksi ya. Ada ibu-ibu, Ibu Suci, ada, silakan. Ya, terima kasih Bu Sonia sebagai pelayan firman, dan selamat bertemu kembali. Ya, kedengaran ya Bu? Kedengaran. Oh ya. Tadi sudah dijelaskan dan sudah banyak contoh-contoh dari Ibu Sonia, dari pelayan firman, dan dari Bu Neni, dari Bu Tita, sudah banyak, dan itu memang seperti begitu. Jadi karena itu diskriminasi itu seolah-olah itu sebagai prinsip dunia ya, namanya kita itu sifat yang sengaja
membedakan atau memisahkan atau memilah-milah berdasarkan tadi itu yang seperti diterangkan, dijelaskan oleh Ibu Sonia, status sosial, terus suku bangsa atau suku golongan, warna kulit, dan tadi yang dianggapnya di luar saja. Dan itu kita alami memang sampai sekarang itu ada prinsip diskriminasi itu, diskriminatif itu. Biasanya saya melanjutkan yang pertanyaan pertama, bagaimana cara kita atau kita menerima undangan antara kaya dan miskin atau kita membedakan, sepertinya masih kita lakukan, masih kita suka melakukannya. Itu memang artinya kita tidak melihat ajaran Kristus. Tetapi kalau melihat kita ajaran Kristus, karena kita sebagai orang Kristen, membeda-bedakan itu memang tidak boleh. Karena di situ, di dalam Amsal 31 ayat 30 juga, kemolekan itu bohong dan kecantikan itu sia-sia. Jadi semuanya hanya dipandang dari luar saja. Padahal Tuhan memandang dari hati. Makanya kebanyakan rasul-rasul juga kebanyakan dari orang-orang miskin sebetulnya, para nelayan. Ya, karena tahu, seolah-olah orang yang miskin itu terhina, suka diolok-olok, padahal orang yang miskin itu mulia di hadapan Tuhan. Karena kebanyakan orang miskin itu seolah-olah sifatnya kebanyakan rendah hati. Tapi tidak semua ya orang miskin rendah hati. Hanya kebanyakan seolah-olah dia selalu dihina. Dengan seperti begitu, dia belajar rendah hati, banyak berdoa, taat, sabar. Itu ada di kebanyakan orang miskin. Jadi kita sebagai orang Kristen, bahkan mau pelayan gereja, sebagai gembala atau sebagai penatua, kami sebagai guru, itu juga orang-orang seolah sebagai pelayan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan sifat itu. Kita tidak boleh membeda-bedakan yang seperti begitu, karena itu kita melanggar perintah Tuhan. Makanya sebagai orang Kristen kita harus mentaati hukum yang utama tadi. Jadi jangan sampai ada pelayan gereja memperlakukan jemaatnya pilih-pilih. Itu yang orang kaya. Kita sambut dengan senyuman, kita sambut dengan ramah. Dan orang miskin seolah-olah nggak dipandang. Itu misalkan saja. Terus kami sebagai guru memperlakukan anak-anak kita karena orang tuanya itu suka ngasih kado, suka memperhatikan kita, terus kita memperlakukan anak-anak tidak sama. Itu juga tidak boleh. Kita sebagai orang Kristen harus memberi contoh. Semua kita anggap sama. Baik itu orang miskin, orang kaya, baik itu pejabat, baik itu apa. Dan itu memang selalu ada ya Bu, sampai sekarang juga. Seandainya kita dalam undangan juga karena kita udah prasmanan nih, kita dipersilahkan mengambil, terus ini datang itu pejabat, langsung ganti itu makanannya yang hebat-hebat. Memang suka seperti itu.
dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai orang Kristen sebaiknya tidak mewarisi sifat-sifat yang seperti itu, karena kita menurut ajaran Tuhan, yaitu menganggap orang atau makhluk kita, sesama kita itu sama. Kita harus menjalankan perintah Tuhan sebagai hukum utama tadi, kasihilah manusia seperti sesamamu manusia seperti diri sendiri. Dan sementara itu aja khususnya. Terima kasih. Melengkapi firman Tuhan kita pada sore hari ini. Dan terakhir ada lagi ibu-ibu, Bu Selvi untuk menambahkan renungan kita. Saya persilakan, Bu. Bukan nambahin kali ya, bukan nambahin, mungkin hanya sama-sama kita sharing. Ibu-ibu yang terkasih, mengenai tema kita tentang tidak diskriminatif dan tema dalam bacaan Alkitab jangan memandang muka. Banyak hal sudah disampaikan oleh ibu-ibu, baik Bu Sonya, Bu Ali, Kak Cita, Bu Neni. Ternyata tidak diskriminatif atau jangan memandang muka itu diangkat dalam firman Tuhan oleh Rasul Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan 13 yang tadi kita sama-sama baca. Kenapa Yakobus mengingatkan hal seperti itu? Ternyata soal memandang muka atau diskriminasi bukan hanya terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Itu juga ternyata terjadi pada gereja mula-mula. Itulah sebabnya Rasul Yakobus mengingatkan jemaat suku-suku dari 12 suku Israel yang ada di perantauan untuk mereka tidak memandang muka, tidak melihat seseorang hanya dari bentuk lahiriah saja, tidak memandang hanya berdasarkan kekayaan, pendidikan, ataupun yang lainnya. Saya teringat waktu Samuel diberi tanggung jawab untuk mencari pengganti Raja Saul untuk memimpin bangsa Israel pada saat itu, Isai, ayahnya Daud, pertama-tama kan menyodorkan anak-anaknya yang berbadan tinggi besar, penampilannya bagus, dan segala macam. Dan Samuel sebagai seorang manusia biasa, walaupun dia juga adalah hamba Tuhan, dia juga terpengaruh akan hal itu. Tapi akhirnya apa? Di 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7, Tuhan bilang, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Seringkali dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan berjemaat pun, kalau kita sama-sama boleh jujur, kita seringkali masih melakukan diskriminasi, masih memandang muka. Semoga firman Tuhan pada hari ini yang sudah disampaikan oleh Ibu Sonya itu boleh sama-sama kita lakukan untuk kita tidak memandang muka dan tidak melakukan diskriminasi. Terima kasih, hanya itu. Terima kasih Bu Selvi atas tambahan kita renungan sore hari ini. Mungkin ada ibu-ibu yang lain, ibu-ibu yang ada pengalaman atau apa, ibu-ibu yang lain, saya persilakan. Cukup? Tak, Ibu Iren? Sama seperti yang lain, Bu. Oh iya. Enggak. Sudah kita sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Sudah cukup, Bapak Ibu?
Ibu Imli atau Ibu Jane atau siapa? Cukup, Bu. Oh ya, Sama dengan yang lain saya oh juga. ya. Oke. Bapak Ibu, kita aminkan firman Tuhan pada sore hari ini. Semoga firman Tuhan yang kita sharing, kita dengar bersama-sama menjadi pedoman di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan kepada liturgos. Ya, baiklah Ibu-Ibu, Ibu Sonia, kita akan memasuki doa syafaat. Bagi Ibu-Ibu, adakah yang mau didoakan di dalam doa syafaat kita? Ya, berarti Bu Roma ya, Bu Imli, Bu Roma, lalu Selo, Marsya, ya, yang positif ya. Oh, iya. Titip doa buat Ibu Romayanti dengan anaknya Selo dan Marsya ya, Bu. Itu doa Ya, syafaat. Selo dan Marsya ya. Ya, kami persilakan pada Ibu Panitia Sonia untuk Kurang sehat ya. 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 Ibu-ibu, mari kita datang dalam doa syafaat dan nantinya kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, sebagai kaum perempuan, sebagai kaum ibu-ibu ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami telah dikuatkan oleh firman Tuhan, untuk kami tidak memandang muka terhadap sesama kami. Untuk kami selalu mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon, kami sebagai ibu-ibu ya Tuhan, berikan selalu kesehatan. Engkau kiranya berkati kami sebagai kaum perempuan, sebagai ibu-ibu ya Tuhan. Dalam pekerjaan kami Tuhan, Engkau berkati Bapa. Kami berdoa bagi pengurus-pengurus kaum perempuan, Tuhan kiranya berkati, dan juga koordinator kaum perempuan, Tuhan kiranya juga berkati, agar persekutuan ini Tuhan, kami tinggikan, kami hanya ingin memuliakan nama Tuhan saja Bapak. Saat ini Tuhan kami mau berdoa, bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan, bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang membutuhkan uluran tangan-Mu Bapa. Kami mohon Engkau lihat mereka satu persatu Bapa, apapun keadaan mereka. Terlebih juga Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang berada di rumah maupun yang berada di rumah sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa buat Ibu Roma dan kedua anaknya yang saat ini juga sedang sakit Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan, beri kesehatan kepada Ibu Roma ya Tuhan dan anak-anak kedua anaknya. Berkati obat dan juga kebutuhan yang mereka pakai ya Tuhan, Engkau cukupkan ya Tuhan. Bapak, saat ini juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa ya Tuhan, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah, baik yang dalam isoman mandiri di rumah, baik yang ada di rumah sakit, isoman, kami hanya menyerahkan mereka semua ya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, Engkau berkati keluarga mereka yang mendampingi mereka. Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka Bapa di saat pandemi ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi kami sebagai pelayan gereja, bagi Bapak Pendeta Hari dan Ibu beserta keluarga, bagi Bapak Ibu Penatua, bagi Bapak Ibu PPJ ya Tuhan, panitia yang ada ya Tuhan, tim yang ada, bagi komisi-komisi ya Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, walaupun di saat pandemi ini kami belum beribadah bertatap muka, tapi kami mohon Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah dan di mana saja, kami tetap selalu mengingat Engkau,
mengandalkan Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi para karyawan di gereja, bagi TU, bagi koster, bagi satpam, dan lainnya ya Tuhan yang bekerja, yang membantu di lingkungan gereja ini. Tuhan, Engkau berkati juga mereka. Engkau beri kesehatan juga kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi tim gugus tugas COVID-19. Tuhan, Engkau berkati mereka, di dalam mereka menangani ya Tuhan orang-orang yang terkena COVID atau yang sedang isoman atau yang lainnya ya Tuhan. Berkatilah tim ini ya Tuhan, di dalam mereka bekerja untuk memuliakan juga nama Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan bangsa dan negara kami. Tolonglah bangsa dan negara kami Tuhan. Dan juga ya Tuhan bagi kota dan kota Madia dan Kabupaten Sukabumi di mana kami tinggal. Berkatilah ya Tuhan kami di tempat ini, khususnya di kota Sukabumi di mana kami tinggal ya Tuhan. Bapa, saat ini juga ya Bapa, kami mau berdoa, kiranya Engkau mau jauhkan kami ya Tuhan dari pandemi, dari COVID-19 ini. Agar kami ya Tuhan tidak terjangkit virus lagi. Tuhan buang jauh-jauh ya Tuhan virus corona di dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Engkau baik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, masih banyak yang kami pohonkan kepadamu, tetapi Engkau telah mengetahuinya di dalam hati dan pikiran kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon, kami akan berdoa bersama-sama, doa Bapa kami yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kami mengajak ibu-ibu semua untuk dapat menghimpun persembahan syukur. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR Code menggunakan aplikasi dompet digital atau transfer ke rekening gereja, atau dengan mengantar dan memasukkan persembahan ibu-ibu ke kotak yang tersedia di gereja dengan menuliskan amplop persembahan kebaktian KPP. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap persembahan yang kita berikan. Baiklah, kita akan menutup kebaktian kita pada malam hari ini. Sebagai nyanyian penutup, kita akan bernyanyi dari Kidung Keesaan 598 ayat 1, kita nyanyikan 2 kali. Insan diciptakan. Indah sempurna.
Kita tutup kebaktian dengan berkat dari Ibu Sonia. Kita datang dalam berkat, kiranya kasih, karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, kebaktian kita selesai, kita akan saat teduh kembali. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Kebaktian kita telah selesai, saya kembalikan lagi kepada Ibu Jin. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Bu Imli. Dan terima kasih juga kepada Penatua Sonia karena Ya. sudah melayani kebaktian kita pada malam hari ini. Terima Ibu-ibu, kasih. sebelum kita berpisah, kita akan foto bareng dulu ya. Tolong dibuka dulu kameranya. Kak Cita bisa minta foto? Ya, boleh. Siap-siap Ya. Ibu-ibu. Ayo tuh Bu Maria. Ada Kak Natalia. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Ibu-ibu. Terima kasih Bu Telah- Sonia. Terima kasih. Bu Sonia. Tuhan memberkati ya. Terima kasih. Kita ketemu Ya. lagi hari Semua, selamat malam. Jumat depan ya. Sehat-sehat ya Ibu-ibu Terima semua. kasih. Sampai 2 minggu. Makasih Bu lagi ya. Ivon. 2 minggu lagi ya. Ketemu lagi, kita ketemu lagi. jumpa Iya, lagi, makasih dadah. semuanya Ibu Selfie. Terima kasih Ibu-ibu semua. Terima Terima kasih. kasih Terima kasih. semuanya. Sehat ya, Selamat ibu-ibu malam. semua. Sama-sama, Sampai ketemu lagi. sehat-sehat. Tuhan Yesus berkati. Di Oma. Natali. Dadah. Dadah. Dadah ya, aku izin keluar. Ya, Ya. Masih Oke. kangen. Ayo, dadah. Masih kangen. Selfie, Bu Selfie. Iya. Bu Selfie selalu ceria ya. Selalu ceria deh. Aku kalau ketawa kalau pelan-pelan gitu asal bukan ketawa. Ya Bu, nggak Tersenyum apa-apa, ya, Bu? benar, imun itu bagus. perdana khotbah duduk. Soalnya kan duduk ya nggak apa-apa. Ternyata enak. Ternyata enak. Udah duduk, kita berdiri. Udah. Dia mana? Kok nggak ada mukanya? Bye. Hilang ya? Mau lanjut ke kantor Ibu Nggak mau, Selfie. udah pergi. Udah ya, dadah ya semua. Iya. Ya, selamat bertugas Selamat lagi malam. Bu Sonia. Ya, Malam. dadah. Berkati. Selamat malam. Ya. Terima kasih.